Udah di record. Gerak gak sih? Gerak-gerak kok. Gerak ya? Yuk. Oh, iya, gerak-gerak. Ini langsung gue mulai aja apa gimana nih? Langsung aja. Ya, sok mulai. Ya udah gue Kan mulai biasanya ya. jangan Suka suka segini. segini. Oke. Oke guys. Halo, selamat malam semuanya. Thank you udah pada datang ke acara bedah buku kita. Mungkin ini bedah buku yang pertama kali ya. Perdana kita bedah buku. Jadi kita udah disuguhkan sama buku, salah satu buku yang apa ya, yang bisa dibilang ini sangat mempengaruhi uh, era sekarang ini ya untuk mengkritisi berbagai macam kebijakan. BTW, mikrofonnya di open ya guys, suaranya mantul. Nah, um, Siap, siap. oke, di sini bukunya judulnya adalah uh, semula awalnya ini judulnya tuh bukan cynical ya atasnya, melainkan critical theories. Namun si pembuatnya ini, Helen Procros dan Jamal Lindsay ini, dia mencoret atas ini kata kritikal atau kritis, teori kritis ini diganti cynical. Cynical itu artinya sinis. Jadi yang semulanya teori kritis menjadi teori sinis begitu. Nah, ini untuk melihat apa ya gambaran umumnya. Jadi di sini ada sebuah pandangan yang cukup ini ya, salah satu yang paling mempengaruhi abad 20, abad 19 gitu kan. Itu salah satunya adalah teori postmodern. Nah, teori postmodern ini sebelumnya kalau dilihat-lihat itu mazhabnya kan zaman dulu tuh masih ada ini ya, formalisme, terus kemudian ada strukturalisme, terus kemudian ada modernisme, terus berikutnya itu adalah postmodernisme. Nah, kalau dilihat-lihat ini budaya dan beberapa negara yang sudah bukan terpengaruh ya, melainkan yang sudah mengarah ke era-era postmodern itu adalah salah satunya di Amerika yang paling kental. Nah, jadi mungkin dari kalau misalnya kita baca atau melihat budaya-budaya suatu tempat ya, salah satu budaya yang paling apa ya sangat cepat untuk terpengaruh atau memiliki intens yang sangat pesat dari zaman ke zaman itu salah satunya adalah ya, negara-negara Eropa termasuk negara-negara Barat gitu. Ya salah satunya Amerika, Inggris, Prancis. Nah, namun kita nggak akan bahas terlalu terlalu jauh ke arah ini ya, ke arah American Studies atau British Studies. Jadi buku ini tuh dimulai pada saat modernisme ini mulai berjalan ke arah posmo. Nah, di dalam buku ini karya Helen Procros dan James Lindsay awal mula sebelum postmodernisme ini yang umumnya itu mendekonstruksi keyakinan atau sistem-sistem seperti ideologi gitu, kemudian kepercayaan agama maupun uh, berbagai macam identitas sosial. Nah, salah satunya di sini yang paling terlihat dan menonjol dari studi terkait postmodernisme itu adalah critical theories. Nah, alasan kenapa Helen Procros dan James Lindsay ini tuh membuat buku itu alasannya adalah um, mereka kan di budaya ini ya, di budaya yang sangat
berkembang banget nih di Amerika gitu. Apalagi mereka juga melihatnya itu di Inggris kan. Salah satu termasuk negara yang bisa disebut awal mula postkolonialisme itu juga dimulai gitu. Nah, buku ini tuh sebenarnya eh, salah satu cara untuk kita mereduksi ini ya pikiran kita kembali untuk melihat kembali secara lebih objektif dan lebih realistis terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di dunia saat ini. Apalagi yang awal mulanya ini yang awal mulanya postmodernisme ini hanya untuk mengkritisi atau sebagai bahan skeptis gitu kan, berakhir menjadi sinis. Itu nanti ada saran sendiri di slide berikutnya. Nah, jadi Helen Proclus dan James Lindsay ini tuh mereka menggabungkan perspektif gitu kan. Nah, jadi ini menggabungkan perspektif mereka terkait ide-ide postmodern, yang mana awal tujuan dari ide postmodernisme ini untuk mengkritisi suatu fenomena dan bukannya untuk uh, menjadi objektif dan realistis, malah ide-ide postmodernisme ini justru menjadi teori akademik yang ini ya, yang berpotensial poli, apa ya, bisa dibilang menjadi alat politik gitu, yang sangat kuat, termasuk dalam pengertian terkait identitas gitu. Nah, cynical theories ini tuh adalah bentuk inverse atau bisa dibilang lawannya dari critical theory. Yang satu uh, mengkritisi ini ya terkait identitas, yang satunya lagi ingin mendukung identitas gitu. Namun yang dimaksud dari identitas ini itu apa sih? Nah, kalau kita balik ke latar belakang ya, filsafat postmodernisme itu kan sejak tahun 1960 gitu. Kemudian itu memiliki apa ya? Kalau bisa dibilang relevansi sejarahnya tuh ada perang dunia ya, yang mana dulu perang dunia itu tuh bisa dibilang bukan menghancurkan ya, bisa dibilang meluluhlantahkan gitu kan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena kan pada saat itu kan semuanya berperang ya. Nah, kemudian di situ berkembanglah ideologi-ideologi terkait seperti marxisme, liberalisme, gitu kan. Yang mana pada saat teori ini, pada saat ideologi liberalisme ini justru malah mendukung apa ya, mempercepat ini pertumbuhan teknologi dan pengetahuan, termasuk dalam revolusi industri. Meskipun pada saat itu liberalisme dan revolusi industri itu juga sangat dikritisi banget ya sama Marxisme, karena ini dianggap sebagai ketidakadilan yang terjadi, dan banyak sekali yang dibawa oleh Marxisme pada saat itu adalah prinsip kelas sosial gitu, yang mana mereka mengkritisi bahwasannya suatu ketidakadilan sosial itu tercipta dari suatu hierarki gitu, hierarki sosial, seperti kelas sosial yang tadi saya sebutkan, mungkin seperti ada orang kaya, ada orang miskin gitu, kemudian ada borjuis gitu kan. Terus ada juga rajanya gitu, ada juga para pemerintahnya gitu, para feodal gitu dan lain sebagainya. Nah, ini yang membuat uh, kritis postmodernisme itu muncul, yang kemudian di saat itu juga setelah melihat peradaban di Inggris maupun di Eropa, benua Eropa yang penganutnya pada saat itu liberalisme, justru pada saat itu tuh liberalisme konstan gitu terhadap banyak sekali pencapaian, mulai dari perdagangan, kemudian kerjasama gitu, kemudian diplomatik gitu kan. Nah, itu salah satu pencapaian dari liberalisme. Nah, ketika
Perang Dunia itu setelah Perang Dunia selesai dan prinsip liberalisme itu muncul dan menyebar, pada saat itu juga revolusi industri juga membaik. Nah, namun di situ kan ada kegagalan ini ya, Marxisme ya. Kenapa komunisme dan Marxisme pada saat itu pun uh, lebih lebih sedikit perkembangan yang bisa dilihat dari culture dan budaya yang ada di sekitar Eropa pada saat itu. Ya, ternyata Inggris pada saat itu lebih maju gitu daripada Jerman. Nah, kemudian dekolonisasi kan. Nah, ini yang jadi salah satu fokus utama dari postmodern yang melihat bahwa ada hubungan kekuasaan antara Barat dan bekas koloninya gitu. Ini masuk ke dalam uh, kalau orang-orang yang ini ya fokus dan belajar post kolonial, jadi mereka itu akan selalu melihat nih bahwa ada hubungan kekuasaan antara Barat dan bekas koloninya. Nah, menurut Purpose dan Lindsay 2020, postmodernism cited a radical and total skepticism about such narrative. This skepticism was so profound as to be better understood as a type of cynicism about the entire history of human progress. Jadi pada saat ini tuh postmodernisme ini sangat total skeptis gitu tentang narasi gitu kan. Narasi yang muncul tuh seperti uh, yang paling melekat dalam postmodernisme adalah hierarki sosial. Bahwasannya siapa yang pemegang kekuasaan itu dia yang dapat mengontrol masyarakat gitu. Makanya pada saat itu tuh salah satu guncangan era postmodernisme ini adalah kapitalisme. Nah, kapitalisme pada saat itu tuh dikritik habis-habisan karena ini memperlihatkan adanya ketidakadilan sosial gitu, termasuk kesenjangan sosial. Nah, postmodernisme itu salah satu yang bisa dibilang dipelopori oleh dua filsuf. Pada saat itu tuh ada Michael Foucault dan satu lagi Jacques Derrida. Nah, jadi dua tokoh filosofer ini, mereka menolak apa itu kebenaran objektif gitu. Mereka menolak adanya sebuah apa ya bisa dibilang makna universal gitu. Atau bisa dibilang mereka juga menolak, mereka mendukung ide-ide subjektif gitu. Nah, kemudian di sini uh, setelah dari backgroundnya historical sebelum ke menjadi critical teori ya, postmodernisme itu mengalami transformasi ke critical teori yang sebelumnya postmodernisme yang awalnya hanya berfokus kepada uh, yang bisa dibilang mendekonstruksi makna objektif, kemudian ini ber, uh, bertransformasi menjadi penekanan pada identitas. Jadi masyarakat itu selalu dipandang sebagai kumpulan kelompok gitu yang memiliki identitas. Nah, di masyarakat itu pasti ada yang namanya ras, kemudian ada yang namanya gender, kemudian ada yang namanya orientasi seksual, dan itu mereka lihat sebagai adanya keterlibatan dalam hubungan hierarki kekuasaan. Dan kemudian critical theory itu postmodernisme ini bertransformasi menjadi critical theory ketika fokusnya itu berada di kekuasaan dan penindasan gitu. Jadi mereka itu jadi teori ini tuh ingin mengungkap gitu. Bagaimana sih kekuasaan itu bekerja untuk mempertahankan status quo. Jadi melalui banyak institusi, budaya dan bahasa. Salah satu ini ya, bahasa itu pun juga bisa dibilang ini menjadi
kritik yang sangat apa ya, sangat bisa dibilang bahwa bahasa itu akan selalu berkembang gitu, akan selalu terganti. Nah, kemudian ada prinsip-prinsip dari postmodernisme nih. Ada dua prinsip utama dan 4 tema menurut Lindsay dan Pukros. Yang pertama itu prinsip dari pengetahuan postmodernisme itu sendiri. Ini adalah suatu kajian skeptis radikal tentang apakah pengetahuan itu bisa menjadi objektif atau kebenaran itu diperoleh hanya lewat konstruksi budaya aja. Gitu. Kemudian yang kedua, prinsip dari politik postmodernisme sendiri adalah mereka itu yakin gitu, masyarakat itu sebenarnya terbentuk dari sistem kekuasaan. Jadi mereka ini, masyarakat ini nggak tahu gitu, mereka itu bisa yang menentukan mereka punya identitas itu siapa gitu. Apakah diri mereka sendiri atau justru malah hierarki kekuasaan kayak misalnya negara gitu, atau misalnya mereka dipimpin seorang raja gitu. Jadi kekuasaan itu yang mengontrol masyarakat sehingga mereka yakin bahwasannya terbentuknya masyarakat itu adalah salah satu hasil dari sistem kekuasaan gitu. Kemudian di sini ada 4 tema utama dari postmodernisme. Satu itu ada kaburya batas. Maksudnya kaburya batas itu adalah uh, makna yang didapat atau yang bisa dilihat dari batasan-batasan itu tuh sebenarnya uh, bisa dibilang tidak terlihat gitu. Atau kalau misalnya kita bilang tuh hanya bisa meraba gitu kan. Kemudian yang kedua itu adalah kekuatan bahasa. Salah satu kunci dari uh, prinsip postmodernisme ini, kekuatan bahasa itu salah satu penunjang apakah seorang itu paham mengenai struktur bahasa atau tidaknya gitu. Kalau misalnya kita belajar filsafat, kenapa banyak sekali kosakata filsafat itu yang bermacam-macam gitu daripada bahasa-bahasa yang digunakan sehari-hari. Terus yang ketiga itu ada budaya budaya yang relatif. Jadi mereka percaya gitu budaya itu akan selalu relatif, akan selalu tergantikan gitu, akan selalu berubah-ubah. Dan yang terakhir itu adalah bilangnya apa itu individu. Jadi mereka nggak udah nggak menemukan lagi nih objektifnya universal gitu, kesepakatan bersama itu mereka akan terus mendekonstruksi ulang kembali gitu. Nah, salah satu uh, acuan daripada postmodern ini, mereka ini sebenarnya menolak adanya teori kebenaran korespondensi, yaitu posisi bahwa ada kebenaran objektif gitu. Kalau yang kita tahu itu kebenaran objektif itu umumnya kebenaran yang bisa dilihat juga oleh realita gitu. Jadi manusia pun akan mempunyai celah untuk menalar dan menemukan apa itu sebuah kebenaran gitu. Salah satunya contoh apakah bumi itu datar atau apakah bumi itu bulat. Nah, kalau orang yang mungkin bisa dibilang kita percaya bahwa adanya kebenaran objektif gitu. Orang-orang liberal atau orang-orang uh, manut paham yang mereka belajar gitu kan. Mereka tahu bahwa bumi itu bulat. Salah satu kenapa sih kalau ada argumentasi bumi itu bulat, orang-orang mengatakan bahwa ini kebenaran objektif, salah satunya adalah pendukung antara bukti gitu kan. Penelitian, observasi, itu kan salah satu uh, kunci dari menemukan kebenaran yang objektif gitu. Namun, postmodernisme ini berbeda. Jadi mereka itu
melihat bumi bulat itu bukan karena dari ini, bukan karena dari yang disebut keberadaan objektif itu tadi, melainkan mereka akan mengkritisi gitu instansi atau hierarki yang kok kamu tahu bumi itu bulat gitu. Kalau misalnya kita lihat, ternyata tahu bumi bulat itu dari sekolah gitu kan. Kita tahu bumi bulat itu dari sekolah gitu. Ya, Posmo pasti akan mengkritisi apa alasan sekolah uh, memberikan pengajaran tentang bumi itu bulat. Kemudian mereka akan mengkritisi terus hingga uh, apa yang salah dari pernyataan bahwa bumi datar itu apakah juga salah gitu kan. Ini salah satu kajian yang mungkin orang-orang yang percaya ini ya, percaya dengan keberadaan objektif bahwa bumi itu bulat, pasti akan terganggu kan dengan apakah yang kamu yakini ini benar. Bagaimana kalau yang kamu yakini itu hanya sebatas teori-teori dan adanya sistem hierarki yang menuntut kamu untuk percaya gitu. Kayak misalnya sekolah mendoktrin kamu untuk percaya bahwa bumi itu bulat. Kalau misalnya yang ternyata yang salah adalah sekolah, bagaimana gitu kan. Kemudian uh, ini adalah salah satu definisi critical theory. Jadi sebelumnya kan kita belum ini ya ngebahas tentang apa itu critical theory secara definitif. Nah, jadi critical theory itu adalah suatu pendekatan filosofis yang tujuannya untuk mengungkap, mengkritik, dan menantang struktur kekuasaan dalam masyarakat dan budaya. Yang mau saya highlight itu adalah struktur kekuasaan. Kenapa? Karena critical theory ini akan selalu membahas isu-isu yang berkaitan dengan struktur kekuasaan. Bahwasannya itu tadi kembali ke uh, pengetahuan Posmo sebelumnya, bahwa mereka akan fokus terhadap struktur kekuasaannya gitu. Udah bukan lagi tentang individunya gitu kan. Individu kamu itu siapa gitu. Nah, teori kritis ini ya bisa dibilang teori yang lahir dari ini ya, dari sekolah-sekolah marxis gitu kan. Dia percaya bahwa uh, struktur sosial itu pasti mengontrol gitu, dan mereka akan menganggap bahwa budaya itu menciptakan masalah sosial. Kayak misalnya aja deh, kalau kita bahas konsumerisme, pasti kan itu budaya yang lahir dari kapitalistik gitu kan. Ya, mereka akan mengakui bahwa masalah sosial itu diciptakan ya dari struktur budayanya itu yang cenderung konsumerisme, dan percaya bahwa kapitalisme itu yang menjadi ini ya, menjadi alat dari segala hal gitu. Kemudian perkembangan dari teori kritis itu sebenarnya ada banyak ya. Cuman yang bisa di highlight itu di sini ada queer theory, kemudian ada postcolonial theory. Nah, untuk criticism race theory dan feminism, kemudian ada gender studies ini bisa jadi satu acuan gitu kan. Meskipun nanti ada studinya lagi, kayak studi feminism, ada studi gender gitu. Nah, jadi dari teori queer ini sendiri menganggap bahwa penindasan itu berasal dari kategorisasi. Nah, kalau mulai dari pengertiannya dari teori critical theory dan sebelumnya juga postmodern, kenapa harus selalu ada kategorisasi di situ? Pasti ada sebuah ada sebuah hierarki gitu kan. Yang mana teori queer ini muncul karena ini menantang gitu kan, menantang apa yang disebut tata normal gitu, dan menantang juga apa yang disebut dengan memproduksi, reproduksi, kemudian mempertanyakan tentang banyak sekali kategori-kategori yang mungkin pada saat zaman modern itu pun
kita hanya mengakui bahwa hanya ada dua gender kayak laki-laki dan perempuan gitu kan, termasuk jenis kelamin kayak maskulin, feminin gitu. Bahkan kalau kita tarik ke yang formalisme aja pun justru bahkan yang paling ketat pun nggak akan kita nggak akan mikir ke sana bahwasanya ada lesbian gay gitu tuh di zaman kolonialisme belum ada gitu. Nah, em, kemudian di sini ada postkolonial. Jadi postkolonialisme ini tuh eh, ini ya hasil dari sejarahnya kolonialisasi budaya Barat gitu ke koloni-koloninya gitu kan. Jadi tujuannya ya mereka menganggap bahwa eh, kekuatan kolonial Barat itu terlalu kuat gitu, sehingga mereka itu dapat melegitimasi kekuasaan dan sehingga kolonial apa ya negara-negara atau jajahan-jajahan kolonial Barat itu mereka itu punya macam misi peradaban atau mereka berusaha untuk apa ya membuat struktur kekuasaan dan mempengaruhi masyarakat yang telah mereka kolonialisasi gitu kan. Nah ini ada salah satu tiga rangkaian hubungan bagaimana ada pola pikir ini ya beberapa pola pikir terkait awal dari kolonial Barat. Jadi orang Barat itu terkesan rasional gitu kan, ilmiah, sedangkan orang Asia tidak rasional dan tahayul. Nah, oleh karena itu orang Eropa harus memerintah Asia untuk kebaikannya sendiri. Ini termasuk pola pikir ini ya, pola kolonialisasi kan. Kemudian pola pikir orang liberal gitu, orang-orang modern gitu ya. Jadi mengatakan bahwa semua itu ya memiliki kapasitas gitu untuk menjadi rasional dan ilmiah. Tetapi individu akan sangat bervariasi. Oleh karena itu, semua manusia harus memiliki semua kesempatan dan kebebasan. Dan terakhir, ini salah satu pola pikir postmodern, yang mana ini uh, bisa dibilang salah satu kunci dari postkolonial itu. Jadi mereka mengkritik, Barat telah membangun gagasan bahwa rasionalitas dan sains adalah baik untuk melanggengkan kekuatannya sendiri dan meminggirkan bentuk-bentuk produksi pengetahuan non-rasional dan non-ilmiah dari tempat lain. Jadi uh, ini maksudnya adalah Barat itu memberi setelah mereka kolonialisasi negara-negara jajahannya atau wilayah-wilayah jajahannya gitu. Mereka tuh membangun gagasan gitu. Jadi mereka mereka akan menaruh gagasan mereka akan menaruh menginvestasikan ilmu pengetahuan mereka untuk tujuannya melanggengkan kekuatannya gitu. Ya untuk melanggengkan kekuatan pola pikir ini ya kolonialisasi Barat gitu. Sehingga uh, dari tempat sendiri itu pun akan menganggap bahwa uh, kolonialisasi itu muncul ya dan kekuatannya itu akan langgeng ya karena dari Barat gitu. Nah ini kan sebuah pola pikir ini ya pola pikir kontras banget sama uh, pola pikir orang-orang liberal atau modern gitu pada saat itu. Oh ini kebalik. Nah ada beberapa kritik dari Helen Pangros dan James Lindsay itu terhadap ini ya critical theory. Pertama dari fundamentalis identitas. Jadi pandangan postmodern itu bagian besar menolak dari unit terkecil yang mana masyarakat individu ini kemudian menjadi besar dan kemudian menjadi kelompok. Namun fokus dari fundamentalis identitas ini adalah ya mereka menganggap bahwa kelompok-kelompok kecil atau yang bisa dibilang narasinya adalah orang-orang tertindas gitu. Mereka yang bisa dianggap yang dianggap sebagai uh, mereka yang wajib apa ya
bisa dibilang yang wajib kita tuntut atau kita bantu gitu atau kita dukung gitu daripada individu-individu lain gitu. Padahal kan logikanya ya masyarakat paling kecil itu kan ini ya individu bukan kelompok gitu kan. Kalau kelompok mereka pasti punya banyak orang gitu kan, pasti punya banyak anggota. Sedangkan individu, oh ya mereka pun nggak bisa apa-apain ke orang mereka sendirian gitu. Jadi mereka percaya gitu bahwa suatu identitas itu dianggap ada, suatu identitas ada yang dianggap ada itu oleh kelompok gitu. Jadi kelompok sosial itu yang menanamkan ini identitas-identitas di masing-masing individu gitu. Jadi dia mengabaikan bahwa manusia itu kompleks gitu. Manusia itu bisa berubah gitu. Manusia itu manusia yang mampu berpikir untuk rasional gitu. Yang kedua, itu ada penolakan terhadap objektivitas. Jadi kritik dari critical theory itu mereka menolak adanya pengetahuan atau kebenaran yang universal gitu. Karena ya tujuan kerangka budayanya ya kan adanya dinamika kekuasaan. Jadi mereka nggak percaya tuh bahwa pengetahuan yang ada pengetahuan ada pada saat ini termasuk kedokteran gitu itu pasti ada dinamika kekuasaan gitu pasti ada kontrol gitu. Ini kenapa kalau misalnya balik mungkin ini agak jauh ngebahas ini ya kalau teori-teori mengenai Gilles Deleuze gitu kan mungkin ada yang tahu salah satu filsuf ini yang mungkin salah satu penggemar filsafat mengatakan bahwa Gilles Deleuze adalah salah satu tokoh yang mampu apa ya membawa kesadarannya orang-orang gila gitu. Kenapa kesadarannya orang-orang gila ya karena uh, dulus-dulus itu percaya bahwa rumah sakit itu udah bukan lagi suatu tempat untuk menyembuhkan orang yang sakit jiwa gitu. Melainkan ya orang sakit jiwa itu ya harus dibebaskan gitu, untuk tidak di apa ya untuk tidak dikurung di rumah sakit gitu untuk bebas berkeliaran gitu ini salah satu uh, pemikiran yang mungkin dari pengaruh postmodernisme ini menjadi tidak adanya makna objektif gitu, termasuk kebenaran objektif dari sebuah ilmu pengetahuan. Nah, menggantikan di sini ada kalimat menggantikan debat terbuka dan dengan narasi absolut yang tidak dapat dipertanyakan seperti hanya kelompok tertindas yang memiliki legitimasi untuk berbicara tentang penindasan mereka. Nah, jadi salah satu penolakan terhadap objektivitas itu adalah bahwa hanya kelompok-kelompok yang merasa tertindas lah yang berhak untuk berbicara itu tentang penindasan mereka. Apabila ada orang lain atau orang atau katakanlah kelompok lain yang narasinya itu mereka tidak tertindas gitu. Narasinya mereka adalah kelompok-kelompok yang bisa dibilang mereka ini ya, mereka maju, mereka uh, tidak ada penindasan, tidak ada terlihatnya penindasan pada kelompok tersebut. Mereka nggak boleh ngomong itu gitu. Yang boleh ya harus kelompok-kelompok tertindas ini gitu kan. Karena itu tadi, karena mereka percaya bahwa kelompok-kelompok yang tidak tertindas ini tuh ada dinamika kekuasaannya juga gitu. Makanya dalam pandangan critical teori salah satu fokusnya adalah memilah siapa kelompok yang tertindas itu dan siapa yang berhak berbicara untuk penindasan mereka. Kemudian salah satu kritik dari critical teori itu adalah adanya otoritarianisme dan cancel culture. Otoritarianisme itu terjadi bukan hanya lewat terhadap ini ya suatu negara itu terhadap para pemimpinnya gitu. Jadi dalam kelompok-kelompok ini mereka mampu membatasi kebebasan berbicara mereka dan cara berpikir mereka dengan menekankan bahwa
ada ideologi yang tidak sesuai dengan pandangan mereka atau pandangan kelompok-kelompok tersebut. Jadi kan di sini jadi kan sini terbentuk ya hierarki moral gitu. Yang mana kenapa hanya ada hanya narasi-narasi tertentu yang diizinkan berkembang. Kayak misalnya ideologi-ideologi terkait LGBT gitu kan. Mereka percaya bahwa gay, lesbian atau spektrum seksual gitu, mereka lebih mereka tidak berhak untuk membicarakan terkait uh, cisgender. Cisgender itu bisa dibilang heteronormatif atau bisa dibilang heteroseksual. Mereka nggak boleh, nggak mereka nggak akan mau untuk membahas tentang heteroseksual karena itu tidak sesuai dengan ideologi mereka, termasuk heteronormatif. Heteronormatif itu adalah salah satu aktivitas heteroseksual, kayak misalnya laki-laki dan perempuan pacaran, kemudian menikah, kemudian mereka juga berkeluarga. Itu salah satu aktivitas-aktivitas heteronormatif gitu. Jadi mereka akan menolak itu ideologi-ideologi. Katakanlah ini adalah sebuah ideologi heteronormatif itu. Dan kemudian ada penekanan terhadap naratif subjektif dan data empiris. Umumnya aktivisme berbasis pengalaman subjektif ini mengabaikan metode ilmiah gitu untuk memahami realitas sosial secara objektif. Yang mungkin kalau misalnya berbicara tentang studi-studi budaya, studi-studi humaniora, atau studi-studi sastra, uh, jarang ada metode-metode ilmiah yang bersifat memahami realitas secara objektif gitu. Umumnya, saya waktu waktu zaman saya kuliah pun metode yang digunakan pun tidak selalu melihat realitas sosial. Melainkan ada juga yang melihat secara subjektif gitu. Untuk untuk melihat sebuah identitas itu kan diperlukan ini ya. Uh, it's okay untuk melihat narasi subjektif gitu. Tanpa ada data empiris. Ini kan justru lebih apa ya berbanding terbalik ya dengan orang-orang yang percaya bahwa data empirik itu tuh perlu gitu. Termasuk percaya terhadap adanya objektivitas untuk ya melakukan falsifikasi, melakukan data-data ilmiah, penelitian, research dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada ketidak efektifan dalam mencapai tujuan sosial. Tujuan dari critical theory ini kan adalah untuk mencapai keadilan sosial. Namun pendekatannya ini seringkali kontraproduktif. Kenapa kontraproduktif? Ya karena itu tadi uh, ini membentuk fokus mereka yang terlalu berlebihan kepada identitas dan penindasan. Jadi fokusnya hanya berpikir terkait kelompok yang tertindas, kelompok yang marginal, kelompok yang terkucilkan gitu, kelompok-kelompok yang memang mereka dianggap ini ya, yang paling riskan untuk dibahas itu. Jadi yang boleh ngebahas nielsen mereka adalah orang-orang yang memiliki atau kelompok-kelompok yang memiliki rasa senasib gitu, penindasan yang sama. Nah, kayak kalau misalnya kita berbicara ini ya, cancel culture itu salah satunya terjadi di ini ya. Kalau teman-teman tahu terkait penulis J.K. Rowling, dia kan ini ya mengkritik pandangannya uh, dia itu mengkritik terkait trans gitu. Jadi itu trans itu dia selalu mengkritik bahwasannya ya dia nggak mengakui bahwa perempuan itu trans perempuan adalah perempuan gitu. Kenapa jika Rowling pada saat itu mengalami cancel culture? Itu orang-orang yang awalnya mendukung dia karena jika Rowling salah satu penulis ya. Harry Potter itu buku-buku Harry Potter dan kemudian film-film Harry Potter pada saat itu pun juga mengalami cancel gitu, cancel culture. Orang-orang bakal cancel dia itu semacam salah satunya mereka nggak akan menonton
Harry Potter, mereka nggak akan mau membeli buku-buku karya J.K. Rowling gitu. Jadi mereka sudah mengakui bahwa uh, pandangan J.K. Rowling ini terhadap uh, mengkritiknya di taraf transgender ini salah satu bentuk ketidakadilan gitu yang terjadi di identitas sosial tertentu. Makanya pada saat uh, J.K. Rowling mengatakan no gitu kan di foto itu pada saat itu pun bahkan nggak cuma ini ya, nggak cuma terjadi pada para pengikut atau pendukung para followersnya J.K. Rowling, melainkan pada yang terdekat dengan J.K. Rowling misalnya ya dia ingin apa ya ingin menjalin kerjasama terhadap satu instansi. Ternyata instansi tersebut mendukung trans people gitu. Tapi karena J.K. Rowling memberi kritik terhadap trans people, ya mau nggak mau instansi tersebut harus meng-cancel J.K. Rowling. Nah ini kan salah satu bentuk yang tidak adil, bisa dibilang bukan tidak adilan ya, melainkan adanya uh, masalah terhadap apa sih itu narasi-narasi yang dikritik sehingga pandangannya yang cuma mengkritik anti transgender atau bisa dibilang kritik transgender itu bisa dianggap sebagai suatu kesalahan atau bisa dibilang mungkin kejahatan gitu. Nah, ada beberapa studi kasus yang ini ya yang terjadi tahun ke tahun. Nah, salah satunya ada ini ya kasus Universitas Missouri di tahun 2015. Nah, ini kan pada studi kasus seperti ini tuh sudah memperlihatkan bahwa adanya ini ya, adanya kritik terhadap yang tadinya untuk apa ya, untuk memberi keadilan terhadap terhadap semua orang gitu kan. Mereka hanya ada saat cuma hanya ada salah satu kelompok yang terdukung gitu kan ini menjadi ini ya bukannya mencari keadilan malah tumbang tindih gitu malah yang berhak buat didukung. Nah ini salah satu mungkin teman-teman yang tahu terkait ini ya berita bahwa di Amerika sudah ada legalisasi untuk menerapkan gender pronoun. Gender pronoun itu kayak she, he, it, they, them, her, dan ini gender pronoun yang dikhususkan untuk masyarakat atau identitas individu yang merasa bahwa dirinya LGBT people gitu. Mulai dari yang ini ya, yang paling gelap, yang paling bawah itu adalah merah ya. Nah, yang paling gelap ini yang atas ini keseluruhan di negara bagian tersebut mereka setuju gitu. Undang-undangnya sudah secara eksplisit mengakui bahwa adanya inklusivitas gitu daripada LGBT people. Jadi mereka menerapkan nih, mereka mau nih di sekolah-sekolah itu ada gender terkait gender pronoun gitu. Bahkan kuliah tentang LGBT terhadap anak-anak pun di sekolah dasar pun ada gitu. Dan kemudian di sini adalah negara bagian berikutnya yang mereka perlu memiliki izin, ada yang juga yang bersikap netral gitu. Salah satunya yang ini yang berwarna krem di sini itu mereka cukup banyak karena mereka lebih apa ya bisa dibilang netral gitu terhadap aturan uh, undang-undang terkait gender pronoun atau inklusivitas LGBT people yang diadakan di sekolah. Namun semakin ke bawah ini, yang bahkan yang merah ini, mereka setuju untuk bahwa undang-undang melarang mereka untuk mendiskusikan LGBT people. Atau ya lebih baik anak-anak mereka ya dipindahkan sekolahnya gitu. Apabila mereka yang
ada yang LGBT people dan eh, mereka nggak mau masuk sekolah itu gitu kan. Nah, di sini terkait nih ya, how activist scholarship and everything about race, gender identity, and why this harm everybody. Ini salah satu kesimpulan, bukan simpul ya, pertanyaan kenapa, bagaimana, gitu. Aktivis-aktivis kampus, aktivis-aktivis scholarship gitu, mereka berbicara tentang gender, tentang ras, tentang identitas, ini bukannya mendukung atau memberi keadilan terhadap setiap orang itu, setiap kelompok, justru malah uh, melukai atau ya ada kontras itu terhadap setiap orang itu. Kalau bagi para orang-orang liberalisme atau orang-orang libertarianisme yang mengerti bahwa kan ya, oh individu ini pun punya hak gitu kan, punya hak untuk mereka punya gender pronounnya apa gitu. Namun yang jadi garis besarnya yang perlu garis bawahi, yang perlu di highlight adalah kenapa kelompok-kelompok tertentu ini justru bukannya memberi sikap seperti orang-orang liberal atau orang-orang libertarian yang percaya bahwa mereka punya hak untuk memiliki pronoun, gender ekspresi dan sebagainya, justru malah adanya intervensi berlebihan gitu. Justru malah kelompok-kelompok ini yang mengintervensi masyarakat individu-individu yang percaya bahwa mereka lebih percaya, ya udah lo mau lo jadi gay, lo menjadi LGBT people, ya itu terserah lo gitu. Yang penting lo nggak membuat meta naratif bahwasannya gue yang nggak setuju atau gue mengkritik suatu pandangan lo bakal cancel gue habis-habisan. Itu yang nggak gitu caranya. Mungkin lebih banyak, sebenarnya tadi aku mau masukin ini sih, mau masukin beberapa video ini ya, video-video atau foto-foto para aktivis dari kelompok-kelompok tertentu yang mencoba ini ya, yang paling progresif untuk menolak tentang, ya bisa dibilang demonstrasinya itu lebih 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 eh, nggak bisa, aku nggak bisa bilang ini ngeri ya, tapi melainkan lebih agresif gitu daripada aktivis-aktivis yang lain gitu. Mungkin dari aku itu aja sih. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Wih, Ini Sama. free ya buat menarik, discuss guys. menarik bahasnya. Apa Jik? Mau nanya apa Jik? Apa ya? Um, Apa Jik? Sebenarnya tuh mau izin inilah. Suara gue kedengeran nggak? Dengar dengar dengar. Dengar ya. Tapi kayaknya agak dikit ya. Coba. Agak deketin mikrofon aja coba. Oke. Apa ya sebenarnya tuh critical teori itu lebih ke arah apa ya? Buat nyentil critical teori kan? Jatuhnya tuh kayak gitu. Nah kalau misalnya kita kalau teori kritis gitu kan, itu kan sering banget nih seperti John Rawls kan ngomongin bahwa kebijakan publik itu ya berbasisnya identitas kolektif kayak gitu kan di kota-kota kan seperti berbasis ras, gender dan sebagainya itu kan. Cuma kalau misalnya dalam sinikal kan dia ngomongin bahwa kebijakan yang seperti ini berbasis identitas itu ya mungkin bisa menciptakan kesetaraan gitu kan. Tapi sisi lainnya kayak bertentangan dengan prinsip kebebasan individu gitu kan. Jadi masyarakat yang terlalu fokus pada identitas kelompok tuh beresiko tuh ngurangin otonomi pribadi dan nyiptain polarisasi kayak gitu. Nah, gue dari tadi nyimak gitu kan. Karena secara pribadi gue belum baca penuh, cuma baca-baca artikel, fora gitu kan. Ternyata dia tuh ada ada korelasi kuat sama
objektivismenya Ayn Rand juga gitu kan ya gitu, yang mendukung ada semacam pendekatan universal. Jadi kita tuh harus kembali ke nilai-nilai universal ini. Cuma nilai universalnya ini maksud itu kan seperti yang gue bilang tadi, kebenaran korespondensi kayak gitu kan. Cuma kalau kebenaran korespondensi ini gitu kan, gue masih gak nangkep gitu. Karena sinikal ini gak menghasilkan semacam seterusnya kayak gimana konkretnya. Kalau misalnya di John Rawls kan ada kebenaran distributif tuh gitu kan. Kalau sinikal ini isinya kayak semacam kritik-kritik buat teori kritis sebelumnya gitu kan ya. Dan solusinya mungkin ya itu kembali ke kebenaran universal itu. Output dari sinikal ini tuh pengen kemana gitu kan arahnya tuh gitu. Oke. Nah, kalau menurut gue ya, dari cynical teori ini tuh ini mau mengarahkan kembali ke ini ya, ke era-era ya bisa dibilang itu kayak objektivismenya Ayn Rand gitu, buat melihat bahwa adanya makna universal nih, bahwa ada hal yang bisa diobjektifkan gitu kan. Kayak misalnya moral objektif itu ada gitu. Ya tujuan dari adanya moral objektif itu adalah bahwasannya yang narasi-narasi digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu ini tuh tidak menyerang individu lain atau kelompok-kelompok lain gitu. Yang itu kan salah satu ini ya, alasan kenapa buku ini membawa kembali ke prinsip-prinsip dasar objektif moral, termasuk liberalisme itu sendiri gitu. Ya karena kalau dilihat, kalau ya itu tadi, kolektivisme itu pun jika dibiarkan terus menggerus identitas ini, ya ujung-ujungnya kelompok terkecil atau individual pun yang harusnya bisa dibilang mendapatkan hakikat dari makna objektif itu pun justru malah nggak dapat, sehingga yang terjadi banyak sekali diskriminasi itu udah bukan individunya yang merasa terdiskriminasi, udah bukan lagi kelompok-kelompok gitu. Kalau yang terjadi di Amerika pada saat ini ya, termasuk di Inggris gitu, SJW SJW bisa dibilang ya SJW keadilan sosial lah ya gitu. Mereka lebih galak terhadap individu yang mau berbicara. Apakah kamu percaya bahwa gender itu cuma dua gitu? Itu lebih galak daripada mereka yang I support bahwa gender itu ada banyak gitu. Kayak gitu sih. Ya iya menarik. Soalnya dalam buku ini juga misalnya kan sekilas ya, dia tuh menerapkan kebenaran yang berbasisnya korespondensi kan. Itu kan kebenaran yang sifatnya lebih ke alamiah kan kayak gitu. Jadi misalnya dia coba ngambil kebenaran yang sifatnya korespondensi atau metode objektif kan, artinya si teori kritis yang di sini itu gitu kan, dia tuh pengen gantiin pandangan bahwa kebenaran itu adalah kekuasaan kan kayak gitu, seperti yang dilakukan tadi kan. Nah, bahwa misalnya kalau di Rawls itu absurd ulum ya, kebenaran itu diucapkan oleh kekuasaan lah yang banyak orang kayak gitu. Nah, kalau misalnya sangkut pautkan dengan masalah gender dan sebagainya, sebenarnya itu gen ini tuh kan emang dari dulu gitu kan, kita nggak tahu nih gitu kan titiknya tuh kayak gimana ada yang bahkan kalau si teori itu ngambil preferensi ya seharusnya emang kayak gini gitu kan, basisnya emang ilmiah, dan yang mengatakan bahwa seharusnya ini diucapkan dengan data dan fakta itu harusnya orang-orang yang ngerti tentang metode objektif gitu kan. Menurut gue sih kayak misalnya kita pengen melegalkan suatu masalah gender itu banyak spektrum dan sebagainya gitu kan, kita nggak perlu ketat dalam pemikiran filosofis terus gitu kan, karena
dalam teori genre itu sendiri dia ngambil teori objektif reality gitu kan, teori ilmiah yang seharusnya hal-hal itu diucapkan oleh para bidang-bidang ilmuwan yang lebih tepatnya medis lah gitu kan, harusnya medis yang di Hmm. garda depan yang mengucapkan hal-hal itu. Cuma sayangnya kalau misalnya kita melihat sekarang gitu kan, orang yang paling dekat meneliti hal itu, orang-orang medis gitu kan, kedokteran sebagainya, Hmm. ternyata belum belum semasif ini pemikirannya untuk membantu gerakan-gerakan yang dilegalkan kayak gitu. Soalnya seharusnya gitu, kalau misalnya kebenaran sifatnya objektif, ya ngapain ngapain harus diam gitu kan? Apakah mungkin kan ada tekanan dari kekuasaan juga sehingga kedokteran harus mengatakan yang sebenarnya kayak gitu kan? Ini kayak semacam thought eksperimen aja gue mikirnya. Harusnya dari dulu tuh Hmm. itu kan, kalau misalnya mau emang dari dunia medis gitu kan, yang mengatakannya bahwa ini kayak gitu kan, kayak gitu, dibanding kita muter-muter lewat teori-teori kritis yang lama kayak gitu. Ya sih yang kurang lebih kayak gitu lah. Ini mbak kalau Ya, dari ya, ya, benar-benar. Gue juga setuju banget sih. Kalau ngelihat eh, kan orang-orang ini tuh orang posmo yang mereka percaya bahwa vertical teori ini dapat membantu apa ya, mengeluarkan kelompok-kelompok kelompok-kelompok ini dari ketidakadilan sosial atau ketertindasan gitu. hmm, hmm, Ini tuh eh, lensa lensa mereka kan di lensa kekuasaan kan gitu. Bahwasannya mereka mereka ini ditindas ya karena adanya kelompok lebih besar, kayak katakanlah mereka kan pasti banget ya menolak kapitalisme gitu. Mereka menganggap bahwa kapitalisme hmm, hmm, menyebabkan ketidakadilan sosial gitu kan. Mereka kapitalisme menyebabkan kemiskinan struktural gitu. hmm, Ya, kalau secara kritikal teori gitu, ya mereka gue bisa bilang fan-fan aja gitu. Ya, memang adanya ketidakadilan uh, bisa terjadi di sebuah sistem, tapi bukan berarti cara penyelesaiannya itu adalah mereka kan ini ya sering mencari penyelesaiannya lewat cara revolutif gitu. Harus sekali hmm, dengan revolusi mendukung suatu gerakan yang sangat progresif gitu. Ketika gerakan-gerakan ini progresif, ini kan ini ya untuk mencari suatu suatu kacamata objektif itu pun nggak sepenuhnya kita harus membalikkan tangan secepat itu kan gitu. Kayak ada metodenya gitu. Pasti ada salah satu celah yang bisa digunakan untuk mengatasi ya misalnya kemiskinan struktural gitu. Apakah benar kemiskinan struktural disebabkan oleh kapitalisme? Bagaimana kalau justru malah kemiskinan struktural ini terbantu adanya peningkatan yang tadinya kemiskinan struktural menjadi kelas menengah gitu kan, itu justru malah dibantu oleh kapitalisme. Ini kan meskipun tidak terlihat secara revolutif ya atau secara progresif untuk ayo mari guncangkan kapitalisme atau copotkan kapitalisme gitu. Justru malah dengan adanya yang lebih objektif dan lebih uh, karena tidak selalu progresif gitu, itu pasti akan ada ya ini ada celah untuk melihat ternyata nggak semua yang mereka pikirkan itu terkait hierarki kekuasaan itu bakal stagnan dan orang miskin miskin terus gitu. iya iya. Hmm. Orang lain ada yang mau ini nggak? Ada yang mau nanya nggak? Ini ada Delphi. Tuh Delphi tuh. Teknikal teori ini contoh kayak bus khusus wanita ya berarti. Hmm. Hmm, Nah, kalau menurut gue sendiri ya bisa dibilang bus khusus wanita itu salah satu, ini gue bukan berarti gue bilang gue ini ya patriarki ya gitu kan. Sebenarnya kan tujuan dari adanya bus khusus wanita itu kan ini untuk mengatasi apa ya, mencegah adanya pelecehan seksual bukan secara ini ya, bukan secara terus menerus
bakal diadain ini bus khusus perempuan gitu kan. Justru ini kan adalah masalah yang besar untuk kita coba selesaikan lewat cara-cara cara-cara yang bisa dibilang tidak tidak terus-menerus gitu. Jadi bertahap kan gitu. Untuk melihat nih, wah pelecehan seksual itu di tahun sekian tuh berapa gitu. Ketika kita gunakan bus khusus perempuan. Nah, kalau misalnya bus khusus perempuan ini digunakan terus-menerus gitu, bahkan katakanlah bakalan adanya permanen gitu kan. Loh justru gimana dengan gender lain gitu kan? Kayak misalnya cowok nih, kenapa cowok nggak dapat bis khusus juga gitu? Katakanlah gender-gender lain yang mereka mengakui bahwa non-binary lah, they them lah gitu. Apakah mereka juga mendapatkan bus khusus juga? Kenapa yang bisa diistimewakan hanyalah perempuan aja gitu? Padahal kalau kita kritisi balik lagi, uh, pelecehan seksual ini tuh timbulnya tuh karena apa sih? Apakah harus selalu perempuan yang menjadi objektif aktivitas gitu kan? Bisa aja laki-laki gitu, bisa aja pun gender lain gitu yang mendapatkan pelecehan seksual. Jadi bukan hanya perempuan aja gitu. Nah ini jadi uh, apa ya? Bagaimana masyarakat melihat ini isu-isu pelecehan seksual ini tuh untuk tidak disadarkan bahwasannya ternyata yang menjadi korban tuh haruslah selalu perempuan gitu kan. Nah, justru dengan adanya uh, mengikuti suatu kebijakan lagi ya pada bus-bus khusus perempuan ini yang mereka katakanlah ya katakanlah bilang uh, khusus buat perempuan aja. Nanti adanya kecemburuan sosial dan ini yang jadi apa ya? Yang jadi meta narasi juga dong nanti ya di masuk di media sosial yang komen-komen bahwa kok cowok juga nggak dapet sih gitu, kok yang trans juga nggak dapet gitu, kita tuh juga sering dilecehkan loh gitu kan. Justru bukannya malah memberi keadilan, malah melihat bahwa ada superioritas gitu terhadap kelompok lain gitu kan. Mungkin kalau dari aku sih itu sih Del. Kalau mungkin yang lain mau memberi pendapat atau argumentasi silakan aja sih. Ini menarik juga ya, ketika kayak di apa sih, biasalah perdebatan di Twitter tuh. Kalau kita ngomongin objektif, contoh nih Vi ya, biologis lah, gender secara biologis kan sebenarnya kalau kita ngomongin kromosom lah, kan ada XX dan XY, apa XY gitu ya. Nah, cuman semakin berkembang nih kayak kadang tuh ada yang apa ya, entah saintis ini pure by apa ya, sesuai prinsipnya atau ngikutin tekanan-tekanan mungkin sosial tadi ya, kayak contoh oh ternyata nih spektrum dan sebagainya gitu. Nah menurut pandangan lu gimana tuh? Nah, kalau pandangan gue tuh terkait biological sex ya, atau bisa dibilang seks biologis gitu kan, kayak kromosom gitu, hormon gitu kan. Nah ini kalau misalnya kita arahkan ke tatanan sosial gitu, ke keadilan gitu, ini masih perlu dikaji ulang gitu ya. Soalnya uh, fakta biologis itu pun katakanlah saintifik gitu, yang punya prinsip klasifikasi, yang punya data empiris, punya objektivisme gitu kan. Mereka yang tahu bahwasannya melihat seorang itu punya kromosom XY, XX gitu kan. Itu tuh tidak tidak apa ya? Kita katakanlah instansi tersebut ditekan oleh struktur sosial, kayak misalnya kelompok-kelompok tertentu mendominasi bahwasannya ada kok gen yang XXXY, XXXYX gitu. Dan ini harus diakui sebagai inklusivitas gitu. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah uh, apa yang membuat mereka mengklaim bahwasannya ada gender-gender kromosom-kromosom tersebut, padahal fakta sains pun tidak menyatakan demikian gitu. Kalau misalnya berbicara perempuan dan laki-laki gitu kan, perempuan memiliki kromosom XX dan laki-laki memiliki kromosom XY gitu.
mungkin ada suatu kondisi atau suatu fenomena yang memperlihatkan bahwasannya ada ada seseorang yang lahir tidak dengan kromosom yang ada pada umumnya gitu. Apakah kita bakal melekatkan langsung secara paten bahwasannya, oh ini masuk ke gender lain gitu kan. Nah itu kan ini ya, itu kan nggak selalu semacam seperti itu ya. Bisa aja sebenarnya ya terkait biological sex atau gender tersebut itu pun juga mesti dilihat lebih spesifik lagi ya, karena cukup kontras banget kan antara paradigma sains dengan paradigma konstruktivis gitu, termasuk sosial gitu, humaniora itu kan kontras banget kan bagaimana cara pendekatannya. Kalau ya berbicara ya gue pun nggak mau menekankan ini ya, menekankan bahwasannya kalau misalnya ada orang yang belum diidentifikasi dari lahir memiliki biologi KOC atau XX gitu, ya kita nggak ada tahu dong gitu ya, karena keterbatasan manusia itu tadi gitu. uh, Kalau misalnya memang yang bisa dilihat dari ilmu kedokteran atau ilmu sains ya harusnya mereka yang lebih berhak buat melihatkan bahwa adanya ini semacam fenomena baru terhadap kromosom gitu. Dan kemudian pembicara studi gender ya harusnya mereka tidak mengklaim bahwasannya ya uh, kromosom X XX itu sudah pasti laki-laki dan perempuan itu, dan mungkin yang di luar dari itu termasuk mereka harus menggolongkan diri dengan yang lain. Ya kalau berbicara kebijakan sosial itu nanti kan ini ya, bagaimana masyarakat itu akan melihat suatu negara kayak misalnya di Australia nih. Di Australia itu kan mereka kalau nggak salah melegalkan ini ya, inklusivitas terkait uh, biological sex gitu kan. Nah itu salah satu yang mungkin bisa dibilang yang menuai pro kontra terhadap yang kedokteran juga gitu, yang bingung gitu. Cuman ada juga sih yang beberapa instansi kedokteran pun juga ada tekanan sosial juga yang mendukung prinsip-prinsip konstruktivis sosial ini masuk ke area-area sains, dan itu mendekonstruksi sains di sana gitu. Ya, di sini pun jadi perdebatan yang terus-menerus kan di kalangan aktivis pro inklusivitas sama pro ini ya, pro saintis gitu. Padahal kalau dari sudut pandang si cynical teoris kan tadi ya balik lagi ya, apa Hmm. posmo atau yang kritikal tadi terkait kebenaran tadi, berarti relatif gitu kan ya. Iya, iya, pasti ya, kalau bisa dibilang pada akhirnya kan di cynical theory ini untuk menuntun kita ini ya kembali menjadi kritis lagi, kembali menjadi objektif, uh, bagaimana melihat satu fenomena ini tidak selalu bukan dikekang, tidak selalu difokuskan terhadap dukungan mereka yang tertindas gitu. I mean kayak termasuk logical fallacies ya, kalau misalnya kita berbicara semua kelompok yang tertindas itu harus kita dukung gitu. Terus kalau misalnya ada kelompok yang tidak tertindas, mereka nggak boleh berbicara gitu. Itu kan apa ya? Itu kan salah besar itu. Kenapa pandangan kelompok lain petahana tidak tertindas itu tidak boleh berbicara gitu? Nah kayak gitu sih kalau menurut gua sih. Oh, oke. Mantap mantap. Banyak Apa? lagi perlu dibahas itu dari Gue semua menariknya kombinasi. ya, menariknya itu kalau apa? Kalau sinika ini gitu kan, sebenarnya relatifnya itu tapi ngarahnya ke korespondensi ini, basisnya ini ya. Jadi kalau misalnya apa, tetap aja tadi kan, kalau misalnya ada fenotip ya X ataupun X ya, itu ada penelitian baru yang mengatakan bahwa oh ini ada X nya bukan itu lagi, ada 4 yang kayak gitu. Ya, itu kalau selama itu apa basisnya dari scientific method gitu kan, ya itu bisa diterima sebagai kebenaran gitu kan. Kalau misalnya apa
di sini itu ditekan oleh alat kekuasaan, berarti ya ini nggak objektif, maksudnya sederhana itu. Karena kalau misalnya dikatakan penelitian objektif itu kan korespondensi ini ikuti metode ilmiah yang dimana ada namanya uji validitas sama reliabilitas sampai gitu. Jadi itu ada pembentukan teori gitu kan. Jadi teori ini tuh bisa tetap konsisten ya dengan suatu output yang dihasilkan tuh kayak gitu. Nah, kalau misalnya ada banyak orang yang klaim bahwa dalam ras gender ada kok yang seperti ini spektrumnya, ya selama itu masih bisa dibuktikan secara alamiah gitu kan, penelitian penelitian yang ada, ya itu nggak masalah. Cuma masalahnya yang sebenarnya itu kan masalah-masalah gender dari itu sering menyoroti bahwa seharusnya ya orang mengatakan itu juga ke depan tuh ya orang-orang medis gitu, orang-orang ilmuwan gitu kan, bukan ya maksudnya aktif bagus lah buat men-trigger hal itu, tapi seharusnya orang-orang medis dan ilmuwan gitu kan. Kenapa mereka takut hal ini diucapkan secara umum gitu, apakah karena kekuasaan gitu nanti kalau misalnya takut diucapkan kebenaran tentang kekuasaan, padahal ini sebenarnya objektif gitu kan, dia berarti ini bukan bukan ciri khas metode ilmiah gitu, metode ilmiah itu diucapkan buat apa aja, ngapain terus takut gitu. Kalau takut ini ada penelitian yang di apa ya yang dikendalikan gitu. Jadi itu tentunya ya itu seharusnya kan juga itu orang-orang yang dekat dengan penelitian ini masalah khusus itu mungkin apa sih nikah teori ini tuh masih masih gak bisa menjawab pertanyaan dari postmodernisme mungkin ya, kayak semacam gimana sih kita mencari nilai-nilai universal dalam dunia yang secara inherent dualis gitu kan. Jadi emang sih gitu kan, ketika kita mengatakan A gitu kan, sedang kita tuh selalu bahwa ada keberagaman bawaan secara genetik juga, secara genetik juga budaya yang nggak bisa dipersoalkan kan. Makanya kayak itu masih melakukan itu karena ini juga terjebak sama culture salah satunya kayak gitu. Iya, gitu lah. Kalau balik ke ini tadi ya, gue jadi inget nih salah satu gemboran-gemboran feminis inklusivitas. Mereka mengatakan bahwasannya laki-laki tuh bisa hamil gitu. Entahlah, ini gue nggak ngomong sebagai feminis ya. Entahlah, ini sebagai sebuah narasi yang muncul ketika ada pernyataan laki-laki juga bisa hamil. Kita kan katakanlah ada orang yang kaget, katakanlah gue kaget atau siapapun, Fadil kaget atau Jikri kaget gitu kan. Nah, kok laki-laki bisa hamil gitu kan. Kalau misalnya ini paradigma kita adalah approach-nya pendekatannya saintifik gitu kan, gender laki-laki dengan kromosom XY gitu, mereka tidak memiliki vagina, bahkan mereka tidak memiliki sel telur gitu kan, untuk bagaimana cara bisa hamil gitu kan. Ini kan pertama pendekatannya paradigmanya dia saintifik gitu kan. Tapi namun mereka menjawabnya berbeda gitu. Laki-laki juga bisa hamil. Mereka memiliki implikasi seperti ini. Trans men atau trans pria itu bisa hamil. Trans pria adalah perempuan yang mengalami transseksual menjadi pria gitu kan. Perempuan menjadi pria gitu kan. Dan ketika identitas dia udah jadi pria, dia bisa hamil. Narasinya mengatakan bahwa laki-laki juga bisa hamil gitu. Dan ini salah satu yang menurut gue nih bikin pikiran gue kacau ya terhadap 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 narasi-narasi ini ya. Ini tuh benar-benar ganggu gue dari kapan itu, karena ya kalau misalnya mengatakan bahwasannya menarik gitu. ini gue kan bingung ya. Gue mendukung statement lu karena definisi lu sebagai trans pria bisa hamil gitu kan. Tapi kalau misalnya berbicara tentang pria bisa hamil, loh ini kan nanti bakal struktur polanya beda lagi dong antara pria sama trans pria, atau katakanlah
ya jelas kan pria sama trans pria itu kan beda dong. Kalau Iya, tapi pria sudut pandangnya secara kan general beda. yang Bukan kayak kelompok kita kelompok. punya Soalnya paradigma partainya kan gitu. saintifiknya, Misal dia nih punya kayaknya penis kita sama ada punya kuota sperma khusus doang. buat Papua Lah dia atau punya rahim khusus dari buat mana Jawa anjir harusnya dia? gitu harusnya. Misal PNS kan Ya gitu. gue sih itu Ya sih. yang kompeten yang diterima, nggak boleh ada kuota-kuota Makanya khusus. itu kebanyakannya kayak emang kayak apa ya, argumen Kalau secara pendekatan organizer. Jadi kayak semacam ya yang paling gampang kalau diambil di Amerika biasanya ya beberapa yang itu sistem udah dukung ini kan itu nggak harus nggak ada nggak bisa suntik jauh-jauh harus ada ngomongin masalah pengobatan latih gendernya bisa kalau hamil untuk versus lain. kelompok lain gimana Kebanyakan pola pikirnya emang itu pola pikir yang jawaban yang paling mudah diambil tuh apa itu sih kayak sama sama nilainya dengan apa bisa hamil kan hari ini tanpa pembuahan sebagainya meskipun ada saintifik gitu kan ada beberapa 0,0% mesti itu kurang kuat juga nih masih sebatas hipotesis gitu kan orang bisa hamil tanpa pembuahan itu kan kayak gitu. Iya. Jadi baru-baru klaim sepotong orang langsung bisa menyimpulkan itu aneh. Iya. Jumping conclusion jadinya kayak gitu. Ya jumping conclusion kan. Dan ini narasi yang dibuat di kepala kita pun eh, katakanlah orang-orang yang katakanlah kan kita tidak tahu ya ada orang-orang seprogresif berubah itu dan bagaimana dengan orang-orang konservatif gitu yang kaget ngelihat baru ternyata dunia ada orang-orang kayak gitu. Ini kan juga butuh perubahan moderat kan gitu. Ya salah satunya adalah itu tadi untuk ya salah satu yang dikhawatirkan atau dampak dari adanya critical theory subjektivitas ini itu yaitu klaim terhadap narasi tersebut tuh dibenarkan gitu secara subjektif gitu kan. Gimana Makanya dia? sinikal hadir ya. Nah, katanya sinikal hadir tuh Nah, untuk mengkritikal itu. lo Gimana udah nih? komen gak dia? Atau yang lain nih? cuman yang menurut gue yang apa ya implikasi yang nyata sih kayak tadi ya via yang ada berapa state US tuh yang ada kan atau state atau di universitas tuh kayak gara-gara apa salah manggil ya salah manggil pronouns tiba-tiba dipidana atau diturunin jabatannya gitu. Menurut gue sih tadi sih ya karena mereka kan apa ya secara pisau analisanya kan terkait kelompok-kelompok walaupun sebenarnya mereka tadi kan banyak juga kan kayak sinis terhadap kekuasaan sama kayak kita lah ya sebenarnya kan cuman bedanya ketika mereka udah berkuasa tadi lah muncullah aturan-aturan yang inilah menyasar malah Yang apa spesialkan mengekang. kelompok kan ujung-ujungnya itu sih. Benar-benar. Justru malah ini yang kena kita sebagai individu yang ingin coba mengkritik atau berbicara freedom of speech lah gitu. Kok justru malah jadi diintervensi gitu kan habis-habisan sama kelompok lain gitu. Mungkin orang-orang Indonesia kan ya tau lah Indonesia tidak progresif yang kelompok LGBT-nya banyak dan punya legalisasi LGBT-nya kan. Beda lagi tuh Amerika tuh kontrasnya kelihatan tuh. Ya gue pun di sini juga kayak wah bahaya di Amerika udah kayak gitu nih di Indonesia itu masih jauh itu masih tinggal jauh itu Sangat ya jauh gue ya. sih ya semoga aja Indonesia nggak kayak gitu sih demi asli kayak bayangin lu cuma ngomong asal bilang nggak setuju gitu langsung dipidana atau dikeluarin dari sekolah kan kayak aduh ini Bro, bro, gue gue aduh gue izin apa? Duluan dulu ya. Ini begini. Thank you Pian atas ini ngirinya izin duluan ya. ya Jikri thank you Jikri. Tapi boleh lanjut sih. Oke, mungkin teman-teman kalau ada yang mau tanya atau mau left on this group is okay, everything is gonna be alright. Ini cuma diskusi tanya jawab aja santai sih. Kalau misalnya mau left is okay, atau mau ngobrol is okay. Atau kalau ada yang ganjel terkait pikiran, mohon disampaikan. Kalau misalnya ada kritik saran silahkan.
It's okay, nggak perlu selalu kontra kok. Karena kalau selalu kontra, bakal dibilang ini. Tapi kayak Dibilang gak inklusif. iya, ditutup boleh, ditutup dulu kali Vi, karena udah lewat 25 menit. Oke, guys. Ini ditutup ya, guys. Oke, Closing statement, closing statement. boleh Han. Kalau itu gua closing statement dulu Han, bentar. Oke guys, mungkin ini closing statement dari gua apa ya? Gua gak kepikiran aja. Eh, mungkin closing statement dari gua tuh menjadi individu yang berprinsip libertarian, dengan berpikir lebih objektif, lebih mengetahui keadaan sosial dan mencoba skeptis yang sewajarnya gitu, kayak gitu sih. Oke guys, mungkin deal. Nah, Farhan mau nanya apaan? Oke. Ini Delphi tuh, lu nggak mau ngomong Delphi? Gak bisa buka on cam ya? On mic ya? JJ, lu mau nanya gak Jay?